wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan teori mengenai dampak pariwisata terhadap atribut lingkungan, yaitu literasi lingkungan dan kemampuan membayar, ditinjau dari konseptual dan teoritis. Kita akan masuk ke bagian latar belakang. Pariwisata, terutama di daerah pulau-pulau kecil, memainkan peran penting sebagai salah satu sektor ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan negara serta mensejahterakan masyarakat setempat. Pulau-pulau kecil memiliki keindahan alam seperti pantai yang indah, terumbu karang, air laut yang jernih, dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil terhadap aset lingkungan seperti terumbu karang, pantai, dan perairan. Penelitian ini juga melihat sejauh mana para wisatawan memahami isu lingkungan, termasuk pengetahuan mereka, sikap, dan kesadaran mereka terhadap masalah lingkungan. Selain itu, penelitian ini melihat seberapa besar keinginan wisatawan untuk membayar sebagai bentuk dukungan terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini juga menjelaskan hubungan antara tingkat pemahaman lingkungan dengan kemauan wisatawan untuk membayar atau untuk mendukung pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu dampak pariwisata terhadap atribut lingkungan. Pariwisata di daerah pulau kecil itu sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi sekaligus memberikan tekanan terhadap lingkungan sekitar. Berbagai kegiatan wisata seperti berperahu, menyelam, snorkeling, memancing, dan pembangunan fasilitas wisata memberi dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekosistem pulau tersebut. Beberapa aspek lingkungan yang paling terkena dampak yaitu yang pertama, terumbu karang, perairan, dan kualitas air laut, pantai dan daratan pesisir, dan yang utama itu yang merasakan dampaknya tadi itu adalah perikanan dan kehidupan di sekitar lautan. Nah, selanjutnya ada konsep literasi lingkungan, di mana literasi lingkungan ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menilai, dan bertindak dengan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Konsep ini tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang masalah lingkungan, tetapi juga mencakup sikap, kepekaan, motivasi, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang menjaga kelestarian alam. Nah, gagasan tentang literasi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970-an melalui berbagai konferensi internasional. Menurut Mosley tahun 2000 membagi literasi lingkungan menjadi 3 tingkat, yaitu nominal, literasi fungsional, dan literasi operasional. Selanjutnya ada komponen penilaian literasi lingkungan. Penilaian literasi lingkungan ini menunjukkan bagian-bagian utama yang membentuk kemampuan seseorang untuk memahami, menilai, dan berbuat mengenai berbagai masalah lingkungan. Literasi lingkungan tidak hanya tentang menghafal informasi, tetapi juga mencakup sikap, kepekaan motivasi, keterampilan, dan tindak nyata yang menunjukkan perhatian terhadap lingkungan hidup. Menurut Mosley tahun 2000, literasi lingkungan memiliki 3 tingkat perkembangan, yaitu yang pertama literasi nominal. Literasi nominal yaitu tingkat paling awal di mana seseorang hanya mengetahui informasi dasar mengenai lingkungan, tetapi belum paham hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada literasi fungsional, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan mengenai lingkungan untuk menjelaskan kondisi tertentu atau terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Terakhir ada literasi operasional, yaitu tingkat tertinggi di mana seseorang bisa menganalisis masalah lingkungan, membuat keputusan, serta bertindak secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan. Selanjutnya ada konsep kesediaan membayar atau WTP, di mana WTP ini adalah jumlah maksimum yang seseorang bersedia bayar untuk menikmati barang atau jasa yang tidak dijual di pasar.
seperti udara bersih, keindahan alam, atau lingkungan yang baik. Menurut Mitchell dan Carson tahun 1989, WTP adalah cara untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang seseorang dapat dari barang atau jasa tersebut. Hahnemann tahun 1991 menjelaskan bahwa WTP juga bisa digunakan sebagai indikator nilai ekonomi yang menunjukkan seberapa besar kepuasan seseorang terhadap peningkatan lingkungan. WTP sering digunakan dalam bidang ekonomi lingkungan untuk menilai nilai-nilai yang tidak bisa diukur dari pasar, seperti kebersihan pantai, keindahan alam, atau keberadaan hewan liar. Jenis-jenis nilai dalam WTP, ada konsep WTP mencakup beberapa jenis nilai ekonomi total atau Total Economic Value atau TEV, yaitu nilai guna langsung. Yang kedua, nilai guna tidak langsung, dan yang ketiga, nilai warisan. Keempat, nilai eksistensi, dan yang kelima ada nilai opsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode pengukuran WTP. Dalam penelitian ekonomi lingkungan, ada dua cara utama mengukur WTP. Yang pertama itu metode preferensi terungkap. Cara ini mengamati tindakan nyata seseorang di pasar, seperti metode biaya perjalanan. Ini digunakan untuk menilai nilai rekreasi di suatu tempat wisata. Metode harga hedonik ini menilai dampak kualitas lingkungan terhadap harga properti atau jasa. Yang kedua adalah metode preferensi terungkap. Cara ini menggunakan jawaban responden dalam survei hipotesis seperti metode penilaian kontingen, di mana dalam metode ini responden ditanya berapa jumlah maksimal yang bersedia dibayar untuk perbaikan atau pelestarian lingkungan. Yang ketiga itu ada eksperimen pilihan, di mana responden memilih antara beberapa skenario lingkungan dengan biaya tertentu. Metode preferensi dinyatakan sering digunakan dalam bidang wisata dan konservasi karena lebih mudah menggambarkan nilai non-pasar secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesediaan membayar wisatawan antara lain. Yang pertama adalah tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuan mereka untuk membayar. Yang kedua itu adalah tingkat pendidikan dan pemahaman tentang lingkungan. Semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan seseorang tentang lingkungan, semakin besar kemauan mereka untuk memberikan kontribusi. Yang ketiga itu adalah frekuensi kunjungan. Wisatawan yang sering mengunjungi suatu destinasi biasanya lebih peduli dan lebih rela membayar untuk menjaga kualitasnya. Yang keempat itu adalah kepuasan terhadap pengalaman wisata. Jika pengalaman wisata positif, seperti lingkungan yang bersih dan indah, maka wisatawan cenderung bersedia membayar lebih. Dan yang kelima itu adalah norma sosial dan nilai budaya. Nilai-nilai moral, sosial, dan budaya juga mempengaruhi tingkat kesediaan membayar untuk menjaga lingkungan. Literasi lingkungan berpengaruh besar terhadap kesediaan membayar. Wisatawan yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif terhadap lingkungan cenderung menunjukkan WTP yang lebih tinggi karena mereka memahami pentingnya menjaga kelestarian alam agar pariwisata tetap berkelanjutan. Sebaliknya, jika literasi lingkungan rendah, maka kemauan untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian akan berkurang. Dasar kerangka teoritis. Teori yang digunakan adalah teori tindakan yang dipertimbangkan, Tra, Fishbein, dan Aizen, 1975. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh niat, dan niat tersebut dibentuk oleh beberapa faktor, yaitu sikap terhadap tindakan tersebut, norma subjektif, yang berarti pengaruh dari orang-orang di sekitar. Dalam konteks pariwisata, para wisatawan yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan dan mendukung nilai-nilai lingkungan secara sosial cenderung melakukan tindakan yang ramah lingkungan. Niat positif ini muncul karena mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang isu lingkungan, yang disebut juga literasi lingkungan. Integrasi literasi lingkungan dan WTP. Hubungan utama dalam kerangka teori. Yang pertama itu adalah literasi lingkungan, sikap yang baik terhadap lingkungan. Yang kedua itu adalah sikap yang baik, niat untuk melakukan tindakan yang baik bagi lingkungan. Yang